Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina muttaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina muttaqullah faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum amman yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, saat ini kita berada pada hari Jumat dan akan melaksanakan rangkaian ibadah di hari Jumat ini di masjid yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingat dan merenung bahwa Ramadan bulan maghfirah, penuh rahmat telah berlalu. Dari hari ke hari, dari malam ke malam. Dan tidak kembali lagi yang sudah berlalu kecuali Ramadan yang akan datang. Semoga Allah masih memberi izin kepada kita semua. Kita berada di bulan Syawal yang sedikit hari lagi akan berakhir. Kemudian menyusul bulan Dzulqa'dah dan seterusnya bulan Dzulhijjah. Ini berarti saat ini kita diapit oleh 2 bulan yang mulia. Bulan Ramadan dan Dzulhijjah yang ada jaminan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa sebagai tanda dan bukti rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Singkat, tapi kita gunakan umur, kondisi, kesehatan yang dikaruniakan oleh dengan sebaik-baiknya. Itu adalah satu nikmat yang luar biasa. Hendaknya kita sering mendorong diri keluarga dan semua orang yang kita cintai agar memanfaatkan kesempatan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat dan maghfirahnya. Karena tidak boleh tidak sudah menjadi sunnatullah akan terjadi pergantian generasi ke generasi. Akan terjadi pergantian dari satu angkatan kepada angkatan yang lain. Ini berarti kita yang hadirin akan digantikan oleh generasi yang lain. Generasi kita sendiri, anak keturunan sendiri, anak cucu kita sendiri, dan yang lain-lain. Itu sudah menjadi sunnatullah. Dan ditemukan firman Allah dalam Al-Quran, ada generasi pengganti yang lebih baik daripada generasi yang digantikan. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbu wa yuhibbuna. Nanti Allah mendatangkan satu kaum, satu generasi yang mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Ini mahal sekali, luar biasa. Bukan bertepuk satu tangan kata orang, tetapi mereka cinta kepada Allah, generasi tersebut cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Bagaimana sikapnya? Adillatin alal mu'minin, aidatin alal kafirin.
sikap penampilannya dan kegiatannya, kehidupannya merendah diri kepada sesamanya mukmin dan tegas keras dengan orang kafir. Aidatin alal kafirin, walaupun tidak mencampakkan akhlak yang mudah untuk menghadapi semua pihak. Satu lagi, wala yakhafuna lawmata laim. Generasi tersebut sebagai generasi pengganti yang lebih baik, tidak takut, tidak malu celanya orang yang mencela, ejekannya orang yang mengejek, penghinaannya orang yang menghina. La yakhafuna lawmata laim. Dek nami tau dek to nama siri ri kritikanna pada narupa tahu, karena dianggap belum seberapa dibanding apa yang telah dialami oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Zalika fadlullah, itu jaminan dari Allah. Generasi yang punya sikap seperti itu adalah kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia anugerah Allah kepada mereka. Masih opuh dia ingin Allah taala. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya roh, kurnia Allah taala. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak pandangmu siapa yang Allah kehendaki. Dari keluarga mana, dari golongan mana, dari desa ke kota dan sebagainya. Dari kebuti manyasya, walau wasiun alain. Nasabah Allah taala wasi, maha luas rahmatnya, tidak akan habis. Maha luas maghfirannya, maha luas berkahnya. Biar diberikan sekian banyak tidak akan habis. Itu namanya wasi. Alim, lagi maha mengetahui keadaan hambanya. Allah lebih tahu. Karena hamba Allah, ciptaan Allah. Ulang-ulangi saja surah An-Nas. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, semua di tangan Allah, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kata orang sampai hatinya paling dalam diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini generasi yang baik, sekedar kita tahu. Walaupun di awal ayat ini, kau murtad dari agamamu, sorok kau pula dari agamamu. Saya istilahkan, ajak mutena murtad berkata kafir. Sesudah kita beriman, tapi jangan sampai mulai bosan. Agar basogina, mapamula ni mangingi, mapamula ni poso di agama po Allah taala. Termasuk mapamula ni poso mursuk masjid. Di sebenarnya masjid Baitullah, rumahnya Allah ini masjid. Saya mendapat informasi masjid ini punya beban. Punya beban untuk membayar sesuatu. Apa kubah nama? Kubah. Untuk membayar sesuatu. Masih tersisa puluhan juta. Tapi melihat banyaknya jamaah menjadi ringan insya Allah. Kalau Allah kehendaki. Nah pakai romania kita bisa terbayar lebih daripada yang semestinya. Dan itulah yang kita harapkan. Upagana atau Allah Ta'ala apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhanmu. Ini Baitullah, rumah Allah, luar biasa. Mau bangun bulan Allah Ta'ala, nak bangun toko istana Allah Ta'ala di surga pematian yang abadi di hari akhirat nanti. Yakin dengan sepenuh keyakinan. Hanya orang beriman yang memakmurkan masjid Allah. Banyak orang yang memakmurkan masjid Allah tetapi tidak beriman, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pernah masjid Dirar namanya, masjid tandingan di zaman Rasul. Allah melarang Rasulnya berdiri salat di situ kecuali Allah memerintahkan merobohkan masjid. Itu nama masjid Dirar. La masjidun ustisa lat taqwa min al-ahad. Masjid yang dibangun dengan dasar takwa walaupun sederhana itu lebih patut berdiri padanya. Masjid ini alhamdulillah tidak diragukan. Dibangun oleh orang-orang beriman, orang-orang yang taat beribadah di masa-masa yang lalu sampai sekarang. Maka hendaknya kita menjadi penerus dalam rangka memakmurkan, memperindah sehingga semua orang tertarik masuk masjid, senang di masjid, kadang-kadang berlama-lama di masjid. Itulah masjid yang baik. Dan semoga ini menjadi pendorong bagi kita semua. Jadilah generasi lebih baik daripada generasi yang lalu. Kalau tidak,
Jangan menampakkan kebosanan, kecapean, ikotosi cau na iya. Bahkan sebaliknya mulai mundur teratur. Mundur teratur tidak mundur teratur itu dia yang dan dapat ancaman. Fasaufa yatillah bika yuhibbuna. Masalah kehadiran tamu-tamu Allah yang mulia. Tidak ada tujuan kita datang di masjid kecuali ruku dan sujud di hadapan Allah yang Rahman dan Rahim, Ghafar dan Ghafur, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ya Rahman Rahim. Tidak ada niat tujuan datang di masjid ini kecuali untuk ruku dan sujud. Ayat apa ruku sujud tadi dengan lahiriah. Sujudkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau Allah ridha, ujibu da'watad da'i. Saya penuhi doanya orang yang berdoa. Saya penuhi doanya orang yang berdoa. Kita semua punya kepentingan kepada Allah. Orang yang malas berdoa pertanda bahwa orang yang merasa tidak punya kepentingan, naudzubillah min dzalik. Kita ini manusia biasa, tidak lepas daripada berbagai masalah kesulitan yang kita tidak bisa atasi sendiri, kecuali hanya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masalah kehadirin orang suran Allah yang yansurun. Majepu Allah taala natu lagi tolongnya agama. Innallaha laqawiyyun adid, karena sungguh Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Igar tutulnya agama Allah taala alladzina makkanahum fil aqamus salah. Orang-orang yang diberi kepercayaan memimpin sesamanya di atas bumi, pertama yang diutamakan aqamus salah, tegaknya salat secara menyeluruh. Ini mana pemimpin mana ki? Orang yang punya keluarga rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangganya, anak cucunya. Ya tadi tutulungan dan agama Allah taala dari utama aqamus salah. Jangan sampai bapak hanya mewakili semua orang dalam rumahnya. Nah, tu mabire zaman dikasih di bola yang lain merasanya terwakili, itu tidak benar. Aqamus salah secara merata dan menyeluruh terhadap semua orang yang dipimpinnya. Lebih berat lagi orang yang memimpin satu daerah, satu kabupaten, provinsi, lebih satu negara dan sebagainya. Orang yang menolong agama Allah kamu salah. Yang kedua, atau zakah, membereskan zakat, mempersempit dan mengurangi jurang kemiskinan, kebutuhan hidup sehari-hari kepada sesamanya dengan zakat yang lancar, kepemurahan yang terbangun dalam pribadi tiap-tiap orang. Yang ketiga, wa amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Dek nafaja sing masurang gak madeseng, pisahkan gak majak. Inilah tiga perkara yang ditolong oleh Allah kalau Allah mereka yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi. Aufu bihadi ufi bihadikum. Sempurnakan janjimu kepadaku, aku sempurnakan janjimu kepadaku. Masalah kehadiran permana ki mak janji di Allah taala. Kau sehat ki, insyaallah saya akan lebih baik. Kau pemurus saya akan lebih baik. Kau ini sempurnakan dipenuhi, Allah menyempurnakan janjinya kepada kita semua. Insyaallah. Siapa yang beriman dan beramal saleh, falanuhyihi hayatan thayyibah, dikurniai hidup yang hayatan thayyibah, yang jauh lebih baik daripada yang selalu disebut hidup bahagia. Dan diharap amanul salihan lahum jannatul firdausin nuzula, baginya surga firdaus yang kekal abadi menjadi tempat tinggalnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah penuhi bila kita sebagai hamba memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mendustai diri. Walaupun kita lemah mengingat Allah, tapi batin kita dalam waktu tertentu tidak ada yang diingat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu tertentu tidak ada yang diingat. Walaupun sebelumnya banyak yang dipuja, yang dibesar-besarkan, tapi di saat kita terancam tidak ada yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa idza rakibu fil qul da'allahu muhlisina lauddin. Kalau mereka terancam di laut, diserang oleh angin topan, banjir yang luar biasa, gelombang yang luar biasa, maka mereka hanya berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati manusia. Namun setelah berlalu kembali lupa kepada Allah. Di sini letaknya pentingnya kita ingat mengingati, nasihat menasihati. Hargailah nasihat agar Allah merahmati dan memberkati kita sehingga kita tetap di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan ya Allah wa iyyakum
minal amilin wal faidin wa adkhalana wa iyyakum bil jannati wan naimul qayyim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wa ya qawdal mustaghfirin wa jana ya taibin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedikit kutambahkan penjelasan. Dengar kata hatimu. Dengar kata hati. Dengar bisikan hati kalau mau selamat. Karena saya mengingatkan kalimat kata ini. Karena banyak orang yang mengkhianati dirinya sendiri, mengkhianati kata hatinya. Hati ini adalah hati yang mengingat Allah. Selalu yakin terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya angkat firman Allah yang populer. Wa idza mastal insana durru da'ana li jambi. Au kaidan au kaima. Kalau manusia ditimpa mudarat bahaya, dia berdoa kepadaku kata Allah. Di waktu berbaring, waktu duduk, di waktu berdiri, semua keadaannya mengingat Allah, berdoa kepada Allah. Kalau ditimpa bahaya di darat dan di laut. Falamma kasanud durra marra kalanya dunia setelah bahaya berlalu, berlalu lagi seolah tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah membiarkan diri kita seperti itu. Ikutilah hati yang sebenarnya. Hati itu adalah fitrah Allah, fitrah Allah, fitrah nasi alaiha. Cocok dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan dalam Al-Qur'an, Pak. Jahiliyah pun di masa lalu, penyembah berhala pun di masa yang lalu. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah, mereka berkata Allah. Wa in sya'ta man nadam yasaban fa ibradin ba'di mautih. Siapa menurunkan air dari langit, menghidupkan tanah sesudah matinya? La yaquluna Allah. Mereka berkata Allah, tetapi mereka tidak menyembah Allah. Ku katakan Muhammad, kalau demikian alhamdulillah, Allah layak patut dipuji, disembah, ditaati. Kalau memang betul-betul Allah ada di tangannya segala-galanya. Populer di kalangan kita kalimat-kalimat alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, tapi hanya merupakan hiasan bibir semata. Namun kalau kita berenung sejenak dan berpikir, kalimat-kalimat mulia itu mengandung satu kekuatan yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Dari kalimat itulah Allah telah menjadikan api yang panas menjadi dingin di kala Nabi Ibrahim dibakar. Laut terbelah di kala Nabi Ibrahim terancam untuk ditangkap dan dibunuh oleh Fir'aun. Karena kalimat-kalimat yang disebutkan tadi. Alhamdulillah, ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Berenung sejenak, berpikir, menurunkan arti dan maksudnya, kita bisa berubah seketika. Berubah seketika. Dari yang baik lebih baik, dan yang tidak menjadi lebih baik. Dari orang tidak indah masjid masuk masjid. Dikala dikala Umar bin Khattab di puncak kedurhakannya menjadi orang beriman lewat dengan kalimat-kalimat mulia yang telah disebutkan tadi. Maka marilah kita sekadar berpikir sejenak. Law kunna nasma'u kilo makuna fi sabisain. Maka dia bisa naranakai. Coba kupuji maring kali hari Allah nasihat. Nak pikir-pikiri betul nak kudiran nak Allah Taala. Jadi hanya dua perkara orang masuk neraka. Tidak mau mendengar dan tidak mau berpikir. Maka jadikanlah ini satu pegangan. Selama Allah masih memberi hidup kepada kita, rajinlah mendengar kalimat-kalimat Allah dan rajinlah berpikir-pikir agar Allah meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya min hulamat innaka samiun qarib mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba
warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, Allah ya'murukum bil adli wa ihsani wa yanhakum 'anil munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Hadkurul azima yadhkurkum washkurul ni'mata yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis salat.